Hajar ble. Can I be the next Master Chef? Oh, sure. Ditukar. What's up guys, my name is Brian Ferishananda. Yes, some of you probably already see me on the TV or somewhere. But yes, I'm a top 5 Master Chef Indonesia season ke-8. Halo, nama aku Larissa. Sebenarnya background aku finance sih, tapi sekarang aku jadi tukang roti, jadi baker. Sampai sini malah disuruh masak. Ya kita lihat aja deh nanti jadi gimana ya. Oke guys, seperti yang bisa kalian lihat sebenarnya menunya lumayan simple. I think kalian udah bisa nebak sih. Dari ini. Yes, kita bakal bikin burger. Especially this is gonna be cheeseburger. But my style, Brian's ultimate burger. Tapi gue mencium-cium kayaknya nggak bakal segampang itu sih. Nanti pasti ada challenge lain yang gue udah jamin. Hari ini aku mau masak classic cheeseburger. Ini sih resepnya aku cari-cari dari internet dan kayaknya yang paling bisa aku ikutin sih guys. Di sini udah ada ground meat. And untuk dagingnya specifically, gue emang minta dari teman gue yang seorang butcher. Gue minta daging ground meatnya itu yang 80-20. Maksudnya apa? 80 daging lean and 20-nya itu fat. Nah itu adalah the perfect combination for your ground meat. Jadi nanti lebih juicy, lebih enak, lebih tender. Nah for the other ingredients, I don't want to make it complicated. Itu juga yang menjadi nanti yang bakal kita bahas. Tapi di sini ada I'm gonna make some caramelized onion, lettuce, which is shredded lettuce, homemade buns over here. Nanti yang bakal kita toast and some garlic aioli later. Alright, let's start. Oke, so ini dia bahan-bahannya. Biasa ada roti burger, ada saus tomat, daging tentunya, cucumber, keju, bawang bombay, garlic, dan juga mentega dan mayones. Ditukar. Wah, jadi banyak ya bahannya. Liquid smoke, nggak pernah pakai, kayak kita harus google dulu deh guys. Ini tuh garlic yang udah berapa tahun ya kira-kira. Tapi gak apa-apa, gue suka tantangan. Challenge accepted. Kita bertemu lagi. Ini kayaknya bukan butter kan ya? Ini basically dilihat-lihat sih, bahannya sih sebenarnya lengkap for a cheeseburger, but the beef itself you can see is slightly different, less fat probably. Ini kayak healthy burger. Bunnya oke. This we got some pickle, cheese, onion, garlic, margarine, and mayo. Alright, it is what it is. I can make it. Let's do it. Kayaknya aku mau mulai dari bawang bombay dulu deh. Soalnya mau dibikin caramelized gitu, jadi mungkin agak lebih lama. Akhirnya setelah 1 jam motong ya, kelar juga. Oke, sekarang kita lanjut. Ini kayaknya tadi instructionnya disuruh potong tipis-tipis. Ganti pisau dulu guys biar lebih cepat. Sekarang kita potong kejunya yang sebongkah gini. Kita coba pakai alat canggih ini. Agak beda ya hasilnya. Now we got the bread. Sekarang kita bagi 2 rotinya sebelum kita kasih butter. Alright guys, onion. Di sini kayaknya gue mau bikin caramelized onion nanti untuk burgernya. Sebagian juga kayak mau gue campur ke aiolinya. Gampang, tinggal belah 2 dulu. As usual, potong atas bawah. Nah baru kupas. So now, ini bonggolnya. Kita tinggal potong tipis-tipis saja. Ini kita sebutnya julienne. Jadi tinggal tipis. Semakin tipis, nanti dia semakin cepat caramelize-nya. Nah, ini yang kemarin di video-video sebelumnya yang aku sempat bilang, kalau pisaunya tajam, kalian nggak bakal nangis. Yang bikin sering nangis itu adalah karena pisaunya tajam, kalian tekan, akhirnya all the juices from the onions fly away and goes to your eyes, and that's why you cry. Selanjutnya, kita potong pickles-nya. Kecil sekali ya ini. Wah, ini pisaunya tajam banget ya. Ini effortless guys motongnya. Alright, next langsung aja kita geprek garlicnya. Ini aku mau bikin jadi garlic confit. Nah, confit itu apa? Basically, confit is a term where you cook something with fat. Kalau garlic confit kan dia nggak ada fat. Minyaknya kan maksudnya nggak ada minyak. Nah, ini jadi kita tinggal masak dengan minyak biasa, tapi dengan low temperature. Nggak usah ribet-ribet, karena ini nanti bakal aku campur ke aioli. Jadi, hajar ble. Oh, oke. Next, udah kita geprek, kulitnya sudah dipisahkan. Sekarang tinggal kita confit. Dan kita panaskan minyak. Dikit aja basically. Ini karena garlicnya cuma sedikit ya. Intinya minyaknya hanya untuk nge-cover si garlicnya. Nah, ini sengaja aku masukin pas minyak dingin. Karena emang aku nggak mau caramelize the garlic. I just want to slowly cook it in the oil. That's what we call it confit.
Gitu. Ini I tilt it a little bit, jadi biar garlicnya ketutup sama minyaknya. Dah, lalu kita tinggal panasin secara perlahan. Oke, sekarang kita bikin sausnya dulu. Tadi abis dijelasin panjang lebar, nggak ngerti ya, cuman yang ada kita campur-campur aja ya semuanya. Jadi ini ada mayonnaise sama tomato sauce-nya. Abis itu kita campur yang katanya garlic confit. Cukup nggak ya? Ya, segitulah ya. Pickles, kita tambahin dikit katanya sih buat acidity. Berasa main cooking mama guys. Terus ini ada smoke paprika. Ini nih tadi liquid smoke. Kita ikutin instructionnya aja ya. Seperti wangi yang ku kenal. Pork ribs. Kita pakai aja kali ya. Oke. Terus kita mix. Wanginya sih meyakinkan guys. Ini karena ada garlicnya jadi kita harus mash. Di lidah aku sih udah oke guys. Kita tanya chef lagi ya. Selanjutnya aku mau pakein black pepper biar kelihatan profesional. Kita aduk lagi. And we're done. Oke, garlic confit-nya udah beres. Sekarang lanjutnya we gonna do some caramelized onion. For this one, add a little bit more oil. Baru kita masukin. Masukin aja semuanya. Yes. Nah, sebenarnya caramelized onion tuh emang lumayan lama prosesnya. Okay, we just do a cheating quick one. Sebenarnya kalau ada baking powder itu lebih better karena baking powder is gonna help to caramelize the onion and to colorize. Tapi karena tidak ada ya, we do what we do. Aku just give a little bit water just to help to break down the onion while covering it. Nah, nanti pelan-pelan waternya evaporate, onionnya juga pelan-pelan keridus, akhirnya mulai caramelize. Nanti jadinya a little bit jammy, sweet, and delicious. Forget season, salt, black pepper. And I'm gonna add a little bit more sugar just to help more caramelization. Baru ini kita aduk sedikit. Alright, and let it be. And wait, ntar sesekali kita aduk, sesekali diaduk. Tapi ini sengaja biar kita biarin dulu, jadi biar semua sisinya terkena karamelisasi. Pelan-pelan nanti lama-lama jadi a little bit more chocolate and delicious. Oke, more or less nih, onionnya sudah kecoklatan, udah reduce, udah tender. Ini kita set aside dulu, kita matiin dulu kompornya. Nah ini biarin aja, biarin sugarnya tetap kemasak. Next, what we gonna do? We gonna make the aioli. Confit garlic udah jadi, nanti kita bakal press. Langsung aja. Oke, sekarang kita mau bikin caramelized onionnya. Kita nyalain dulu apinya. Wah, apinya gede banget ini ya. Pertama masukin dulu minyaknya. Oke, sekarang kita masukin bawang bombaynya. Mau kita reduce sampai dia benar-benar caramelize. Aduh, panas. Oke, ini tadi kita udah masak bawangnya sampai layu, udah kita reduce pelan-pelan pakai air. Sekarang kita masukin gulanya biar dia caramelize. Oke, ini warnanya sudah mulai coklat. Aku mau tambahin balsamic sedikit, katanya sih biar ada asam-asamnya. Segitu dulu kali ya. Udah wangi banget pokoknya. Harusnya meyakinkan ya. Nih warnanya sampai kayak gini kayaknya. And we're done. Kita matiin kompornya. Di sini confit garlic udah jadi, bisa kalian lihat warnanya udah jauh lebih cakep, jauh lebih brown and soft banget. Kalau emang bisa kelihatan kan di sini di press langsung dia benyek. Dan ini tuh rasanya tuh jauh lebih manis. Si garingnya tinggal kita press aja jadi kayak paste. Baru nanti aku mau ambil sebagian of the onion juga. I'm gonna take a little bit of that caramelized onion. Sebagian nanti untuk di burger, sebagian aku mau dicampur di aioli-nya juga. Tapi kita chop dulu. Alright, I wanna have a little bit pickle, di chop juga sedikit aja. Untuk aioli sendiri sebenarnya bebas, rasanya mau kayak apa. Ini tergantung kreativitas kalian aja. Cuman ini pas yang ada bahannya ini aku aduk. Nah ini kalau ada smoke paprika bakal jauh lebih enak lagi.
A little bit mayo. Jadilah si aioli, garlic and onion aioli. So this is done. This we're gonna put it aside. Next, what we're gonna do, we're gonna toast the bun with the margarine, and then we're gonna make the patty and sear the patty. Let's go. Oke, sekarang kita mau toast rotinya. Kita ganti pan dulu. Oke, sekarang kita nyalain apinya. Masukin butternya. Oke, sekarang kita masukin rotinya. Kita tekan-tekan biar butternya masuk ke sela-sela rotinya. Biar lebih gurih. Udah coklat dikit. Ini kayak rotinya udah lebih fluffy dan udah kecoklatan. Udah boleh diangkat. Next, we got some ground meat. Ini kebetulan emang dari daging pasar aja yang biasa. Nah ini bedanya adalah kalau yang aku punya my ingredient sebenarnya itu kan emang dagingnya 80-20. Ini nggak tahu dagingnya dia pakai daging apa. Tapi kalau lihat dari teksturnya emang fatnya kurang. Jadi it's a little bit tricky. So I'm gonna cut maybe a little bit margarine. So gunanya margarinnya bakal aku potong kecil-kecil. Aku masukin ke dalam beefnya. Jadi quote unquote jadi kayak fat buatan lah in a way. Kita masukin aja sebagian lagi nanti buat roti. Baru ini kita bejek, kita aduk sampai fatnya terinkorporasi semuanya. Nah, kalau lagi mau bikin burger, harus make sure your meat always cold. Dan jangan terlalu di work terlalu banyak. Ini dikit aja, habis itu aku timbang. Ancer-ancer maybe sekitar 150 gram per patty-nya. Oke, that's one. Oke, nah ini juga maybe banyak pertanyaan di ibu-ibu ataupun teman-teman di rumah, kok nggak digaremin sih adonan dagingnya gitu? Jangan, karena garam itu bakal draw the moisture. Jadi aku nggak mau nanti dagingnya malah kayak sosis yang ada membelnya. Kalau kayak gini aku tetap mau ada tekstur dari dagingnya yang kayak beef burger, beef patty gitu. Makanya nanti aku baru season ketika pas mau kita masak. Alright, 2 beef patty done. Next, we're gonna toast the bun. Let's go. Let me wash my hand first. Oke, selanjutnya part terakhir kita punya beefnya di sini. Kita akan bikin beef patty. Ini kelihatan dagingnya lebih bagus ya, lebih cerah. Katanya sih 80% daging, 20% fat. Ini kayaknya aku mau kira-kira aja kali ya. Coba. Ini kalau dulu kalian suka main cooking mama, bisa dipraktekin langsung guys. Kita cek apakah ini berapa gram. Oke, 138. Kita bikin yang rada tebel biar semoga lebih juicy. Nanti kalau untuk garam sama ladanya kita masukin pas lagi kita panggang. Some margarine. We're gonna toast the bun. It's just a little bit hard from the freezer. Ini kita melt dulu. Pakai margarin gue jadi ingat masa kecil gue kayak yang tukang-tukang burger tuh yang pakai daging ham yang pakai sepeda. Tapi itu mempunyai ciri khas dan wangi tersendiri sih. Soak all the margarine, 2 sides. Make sure you toast it, not burn it, so be careful. Dan nggak kelupaan, hari ini kita pakai Kokana Black 3.0. Nah ini kita agak debus dikit, hati-hati kalau kalian nggak biasa, jangan. Tapi ini kita toast aja, all the buns until it's golden brown and delicious. Hati-hati. Kalian bisa mainin apinya, atur apinya untuk kontrol. Nah, there you go. That's what you want, guys. Beautiful golden brown crusty on the other side as well. Nice, beautiful. Beautiful, perfect. Alright, that's one bun. Gonna toast another one. Oke, jadi tadi kita udah bikin beef patty-nya. Ini tuh sekitar 130 sampai 140 gram. Selanjutnya kita mau nyalain api. Terus kita masukin minyaknya. Ini tadi bikinnya patty-nya agak tebal biar nanti lebih mantep makannya. Kita tunggu sampai apinya agak panas baru kita masukin dagingnya. Oke, minyaknya udah panas, kita masukin. Di sini kita bisa masukin seasoningnya, black pepper. Terus kita masukin garam. Kita balik, kayaknya kita masukin cheese yang udah capek-capek kita potong tadi. Kita tunggu sebentar. Alright, on the same pan, jadi nggak usah nyuci-nyuci. Ini tinggal dilap aja tadi, anti lengket. Nah, ini kita bisa mulai ke
si patty-nya. Patty-nya make sure semuanya bagus, size-nya. Oke, dipadetin. Baru ini kita season. Go generous with the salt. So right, beautiful. Season one side. Pepper. And as usual when you searing meat, really important untuk wajannya itu harus super duper duper panas. Kalau nggak, kalian nggak dapat crustnya, nggak dapat tuh yang crunchy-crunchy-nya, nyes umaminya dari dagingnya tuh nggak dapat, guys. Jadi harus make sure ini panas. Kembali untuk cara taunya, kalian masukin oil. Kalau oilnya udah mulai smoking, when it starts to smoke, then it means it's already super hot. Alright, see, it's super quick. Now get your patty nicely. Mainin apinya, diatur. There we go. That's the sound. Satu lagi. Yes, beautiful. Kalau berasap nggak apa-apa, mama-mama di rumah jangan takut, jangan langsung dikecilin, biarin itu berasap karena dari si minyaknya yang sudah mencapai titik didihnya, akhirnya dia. Nah kalau bisa kelihatan close up tuh, that's all the flavor, the brown bits on the bottom. Dan jangan overcrowd the pan. Oke, ini baru kita balik. Perfect. That's the crust that I told you guys. Golden brown, delicious, crunchy, umami. That's how you do it. Another one. Scrape it. Turn. Same. Perfect and delicious. One. Two. And one here. Banget. Another quick tips, biar cheese-nya cepat melt, taruh sedikit air. Biar airnya nguap, baru kita tutup. Jadi let the steam create the heat and melt the cheese. That's how you do it. Just quick, nggak lama. Nanti by the time dibuka, kalian bisa lihat bakal udah jauh lebih melty. Make like double cheeseburger. Ini sebenarnya kalau mau diambil bitsnya bisa juga jadi saus. Tapi for today, we leave it first. Okay, now get ready for plating. Tada, udah jadi. Dari suaranya meyakinkan ya. Kita coba kasih Chef Brian nanti buat cobain. Semoga lulus tes ya, Chef ya. Wah, kejunya sudah meleleh ya. Oke. Selesai. Tinggal assemble. Oke, time to plate, guys. Di sini aku udah ada pickle-nya. Just slice it thinly. Tapi sengaja gua nggak gede-gede gitu, jadi biar nanti every bite you got it. Kalau gede-gede gitu tuh kerjaannya suka ngeslip and akhirnya jatuh-jatuhan. When you eat something rich, you need something acidic, which is in this part is the pickle. Oke, toasted buns, top, the bottom. Tomato ketchup langsung aja. Jadi gua trot di sini, sedikit aja di bawah biar beef patty-nya nggak gerak. Dan ini juga memberikan sedikit acidity. Gonna use burger buns over here. There you go. Another one right here. There you go. Perfectly. Next, we're gonna add some mayo on the bun. Spread it around. The garlic and onion aioli. All right. Some caramelized onion. Extra umami boost. There we go. Another one right here. Spread it around. Lalu pickle. Nanti spread around juga semuanya. Close it. Close it. Alright guys, so here's the twist from Chef Larissa's ingredient. Let's try it. Oke, sekarang kita tinggal assemble. Pertama daging dulu. Terus kita kasih saus kita. Terus lettuce, onion, and pickles. Kita mau bikin double cheeseburger, jadi kita ambil satu patty lagi, kita stack di atasnya. Saus lagi. Lettuce, onion, yang terakhir pickles lagi.
Terakhir kita tutup pakai burger buns ya. Oke, udah jadi. Ini kalau dijual berapa ya harganya? Hai Larissa. Halo, Long time no Brian. see, ya. Long time no see. Kita sebenarnya kenal guys. Dan baru hari ini setelah sekian lama nggak ketemu, hari ini baru ketemu. Betul. So, gimana? Gampang lah. Walaupun bahannya terbatas ya guys Tahu ya. gini tadi resepnya disusahin ya. Tapi kalau dari lu sendiri awalnya mau bikin apa sebenarnya? Gue mau bikin yang simple-simple aja sih. Sebenernya gue inspired dari di Jaksel itu kan lagi model tuh cheeseburger smash gitu ya? burger kan. Sebenarnya bahannya simple tapi actually kan dibikin agak smoky gitu. Alright, I guess let's start and try. Let me cut it for you so you can try to. Sure. And please judge it honestly. Alright. Ooh. Wah. Ini So, apa aja komponennya? Silakan. Oke. One for you. So komponennya di sini udah ada aioli-nya, garlicnya gue jadiin garlic confit, lalu dijadiin aioli. Lalu ada caramelized onion, cheese, and burger. Alright, cheers. Cheers. Ini tambahin apa? Kok kayak lebih enhance gitu sih? So basically di sini tadi aioli-nya itu campuran dari garlic confit sama si onionnya juga yang gue caramelize. Di sini ada caramelized onionnya. Jadi to balance it out to give a little bit more umami. And there's pickle as well to cut down the fattiness. Jadi biar overall flavor balance-nya itu dapat. Gue lumayan kaget karena kayak bahan yang gue beli tadi kayaknya murah-murah deh. Dan Terus simple. dan jadi enak banget sih, gila. Thank you. That's actually what I aim juga sih. Jadi sebenarnya burger yang aku suka, yang aku prefer, nothing too complicated. Biasa di luar sana bisa ada yang banyak macam. I just aim a good execution, good taste burger with a good ingredient. That's how you do it. Noted chef. So overall okay ya? Overall did it well? Enak banget. And cannot wait how you cook mine later with my Nanti ingredients. jangan ini ya, kalau kalah ya. Kita lihat abis ini ya. Kamu masak apa hari ini? Udah kayak chef-chef di TV ya? Iya. Tolong judge saya, chef. But it looks good. The cheese is melty. All the beef is caramelized, really nice. Yeah, play colornya juga bagus. Can I be the next master chef? Oh, sure. Don't ask me, ask the judge. Alright, langsung gue potong ya. Cobain. Ini di cafe 200.000 lah ya. Iya, aduh tapi nggak tahu nih dagingnya masih juicy nggak ya? Masih dong. Karena kan dagingnya fatnya tinggi 80-20. Hopefully. Press it a little bit and then Cheers. 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 Enjoy. How is it? It's balanced, sweet, savory, a little bit of the acid burst from the pickle, and then yang paling penting beefnya juicy banget. Yay! Nggak berasa kering, karena ya tadi dan lebih flavorful sih beefnya. Jadi sebenarnya bahan ngaruh dong. Ngaruh. Kualitas bahan ngaruh. Tidak bohong. Nilai berapa nih, chef? Berat tuh kalau itu. Tapi it's good, it's really good. Ya 8,5 dapat lah. Lewat Makanya- KKM lah ya. But yeah, good job. Thank you for cooking this. Ya. It's really great. Alright guys, if you like this kind of video and if you like how we cook this, don't forget to like, share, and subscribe di Nico Indonesia Officials biar nggak kelupaan. Alright, see you another time in another episodes. Bye bye. Bye bye.